Now come on then. Ya, kembali lagi di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film seru fantasi berjudul Pen. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang ibu muda bernama Mary yang membawa bayi laki-laki ke depan panti asuhan di London. Dia terpaksa meninggalkan anak itu dengan sebuah catatan dan kalung berbentuk seruling. Mary lalu mencium bayinya yang diketahui bernama Peter dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintainya. Setelah itu Mary pergi dan membiarkan Peter diambil oleh pengasuh panti. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, tepatnya pada masa Perang Dunia Kedua, Peter kini tumbuh menjadi seorang bocah bersama anak yatim lainnya. Ia hanya memiliki satu teman bernama Nips, dan waktu mereka dihabiskan dalam kesengsaraan karena biarawati kejam bernama Mother Barnabas. Saat makan siang, Peter mengetahui bahwa Nips selalu menimbun makanan tambahan untuk dirinya sendiri. Karena setiap anak hanya mendapatkan nasi dan juga perkedel saja, Peter mengajak Nips untuk menyusup ke kantor Barnabas guna membuktikan apakah benar Nips menimbun makanan. Both got evacuated. Wait for the cavalry. Pada malam harinya, suara sirine terdengar, disusul dengan puluhan pesawat tempur yang berperang di atas kota. Biarawati segera mengarahkan anak-anak yatim ke ruang bawah tanah. Namun Peter dan juga Nips tidak ikut serta. I need you shoot, fella. Di sana mereka menemukan banyak sekali makanan tersembunyi di bawah lantai. Nibs! I told ya. It's the records. Saat itu juga, Nips menemukan arsip Peter yang berisi surat dari Mary yang mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Peter dan akan menemui Peter di dunia ini ataupun di dunia lain. You are extraordinary. Or another. Keduanya kemudian ketahuan oleh Barnabas. Kemudian Barnabas memarahi mereka habis-habisan dan juga merobek surat dari ibu Peter. Namun Peter berhasil mengambil pecahan surat itu dan menyimpannya di saku. For the pine. Now come on. Di malam berikutnya ketika anak-anak sudah tidur, Peter dan juga Nips melihat Barnabas mengibarkan bendera bajak laut di puncak gedung panti asuhan. Selang tak lama, beberapa anak direnggut ke atap oleh orang-orang yang turun menggunakan tali. Ternyata mereka adalah tim bajak laut dari dunia lain yang dipanggil oleh Barnabas. Akhirnya Nips pun tertangkap dan kemudian Peter pun menyusul. Semua anak itu dibawa ke atas kapal bajak laut yang bisa terbang di udara. Nips dan juga Peter berusaha melompat ke atap panti, tetapi saat Nips berhasil, kapal bajak laut melaju kencang, membuat Peter ikut terbawa. Kapal itu terbang ke tengah-tengah peperangan, di mana militer Inggris menganggapnya sebagai musuh dan mengejarnya ke awan. Namun pesawat-pesawat militer tidak kuat dan mundur ketika kapal melintasi batas atmosfer. Setelah melayang-layang di angkasa, kapal tiba-tiba turun sangat cepat dan menembus lautan. Hingga tibalah mereka di sebuah dunia lain yang disebut Neverland. Di sana anak-anak dibawa ke sebuah tambang besar di mana para pekerja menyanyikan lagu untuk menyambut mereka.
Di atas kapal besar, muncul sosok pemimpin bajak laut paling ditakuti bernama Blackbird. Dia memberitahu anak-anak bahwa mereka akan dipekerjakan di tambang untuk mencari batu bercahaya yang disebut dengan debu peri. Jika ada anak yang berperilaku buruk, mereka akan dihukum seberat-beratnya. Saat anak-anak mulai bekerja, Peter bertemu dengan seorang pekerja lain bernama James Hook yang sudah ada di sana sejak seumuran Peter. Di hari berikutnya, Peter berhasil menemukan batu peri, tetapi batu itu direbut oleh seorang pria dewasa yang mengklaim bahwa batu itu miliknya. Pria itu juga memfitnah Peter, membuatnya dipojokkan dan dibawa ke hadapan Blackbird untuk dihukum. Peter lalu ditempatkan di papan kapal bersama dua anak lainnya yang berperilaku buruk. Di situ Blackbird menendang Peter dari papan. Tetapi saat Peter jatuh ke dasar tambang, ia tiba-tiba mulai terbang, yang dimana itu mengejutkan semua orang. Sebelum akhirnya ia jatuh kembali ke tanah. Peter pun terbangun di sebuah kamar di kapal Blackbird. Blackbird kemudian masuk dan memberitahu Peter bahwa di balik tembok tambang terdapat kaum pribumi yang memiliki ramalan kuno. Ramalan tersebut mengatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bisa terbang akan melawan Blackbird dan membunuhnya. Usut punya usut, ternyata Blackbird telah mengambil alih wilayah pribumi untuk mengambil semua batu peri yang ternyata bisa membuatnya atau manusia biasa awet muda. Tidak hanya itu, ia melakukan hal ini juga karena ingin membalaskan dendamnya di masa lalu. Mengetahui Peter adalah ancaman, Blackbird mulai bergerak. Boy who would be disappeared from this world. Beberapa saat kemudian, James Hook memasuki sel sebelah untuk menawarkan Peter melarikan diri dari tambang. Peter pun setuju, asalkan Hook mau membantu Peter menemukan ibunya. Setelah bom meledakkan sel itu, Peter dan juga Hook segera pergi ke arah tambang. Pelarian mereka dibantu oleh Mr. Smith yang merupakan kepala tambang. Rencana mereka adalah mengambil sebuah kapal yang sedang berdasar di Skyport. Namun, untuk menuju Skyport, ketiganya harus naik ke menara kereta gantung dan melawan beberapa bajak laut yang sedang berjaga. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, ketiganya pun naik kereta gantung menuju Skyport. Namun saat di tengah jalan, tali dari kereta ditarik oleh bajak laut lainnya. That's gonna work, kid. Get up there. Peter pun terpaksa memotong talinya dan mengirim dirinya, Hook serta Smith ke salah satu kapal bajak laut. That was close. Dengan teknik improvisasi, mereka akhirnya berhasil kabur dari tambang. Namun sayangnya, kapal mereka mengalami kerusakan akibat diserang oleh Blackbird dan jatuh di tengah laut. Mereka kemudian mengambil peta wilayah untuk membawa Peter ke wilayah suku bumi. Pada malam harinya, saat ketiganya sedang membuat api unggun, tiba-tiba mereka diserang oleh burung bertubuh kerangka yang disebut dengan Neverbird. Di tengah kejar-kejaran itu, mereka diselamatkan oleh sekelompok pribumi yang dipimpin oleh Putri Tiger Lily. Namun ketiganya malah ditangkap dan dibawa ke hadapan kepala suku.
Di sana James dihadapkan dengan seorang pejuang suku dan dihajar habis-habisan. Akhirnya Peter turun tangan dan juga membantunya. Tetapi karena belum menguasai kemampuan terbang, ia dengan mudah dikalahkan oleh si pejuang. Kepala suku lalu memperhatikan kalung seruling yang ada di leher Peter. Hal itu membuat semua pribumi tunduk kepada Peter, karena seruling itu adalah simbol suku mereka. Diceritakan bahwa dahulu kala Neverland dipimpin oleh bangsa peri. Sampai akhirnya Blackbird datang menyerang dan mengambil sebagian besar batu peri. Batu itulah yang membuat kapal-kapal bajak laut bisa terbang dan membuat Blackbird awet muda. Karena memiliki kekuatan peri, selama invasi pangeran dan bangsa peri jatuh cinta pada Mary, yang ternyata itu adalah ibu Peter. Pangeran peri lalu membawa Mary ke kerajaan peri. Tetapi Mary tidak mampu hidup lama di dunia peri. Akhirnya, sang pangeran pun mengorbankan nyawanya dengan mentransfer seluruh kekuatan perinya kepada Mary. Hasil dari hubungan mereka adalah Peter yang diramalkan akan datang ke Neverland untuk mengalahkan Blackbird. She's alive. Peter diberitahu bahwa ibunya masih hidup di kerajaan peri. Tetapi untuk menemuinya, Peter harus mengalahkan Blackbird terlebih dahulu. Para suku bumi kemudian ingin membuktikan apakah Peter benar-benar putra Mary dengan menyuruhnya terbang. Namun Peter mengatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana caranya terbang seperti sebelumnya. If he lives, his death will be justified. Pada malam harinya, Blackbird dan para bajak laut lainnya datang ke hutan. Mereka menemukan Mr. Smith dan mengancam nyawanya jika ia tidak memberitahu di mana Peter berada. Karena takut akan dibunuh, Mr. Smith terpaksa berkhianat dan memberitahu bahwa Peter sedang bersama suku pribumi. You know the so-called extinct Leadership, Bishop Killer. We must find Peter! Keep moving! Singkatnya, bajak laut Blackbird berhasil menangkap Tiger Lily dan juga Hawk, sedangkan Peter bersembunyi di tepi jurang. Selama situasi genting itu, Peter datang mengacau dengan mengendarai Neverbird. Di tengah kekacauan, Blackbird berhasil membunuh kepala suku dan berhadapan dengan Peter. Blackbird memberitahu Peter bahwa Mary sudah meninggal dan dialah yang membunuhnya. Tapi saat itu juga, Hawk dan juga Tiger Lily muncul untuk menyelamatkan Peter. Ketiganya melarikan diri menggunakan parasut, namun Blackbird menembak parasut mereka, membuat mereka jatuh ke jurang dan mendarat di alang-alang. Are you hurt? Peter marah kepada Tiger Lily karena ia berbohong tentang ibunya yang masih hidup. Tiger Lily menjelaskan bahwa ibu Peter memang sudah meninggal, tetapi Peter harus menyelamatkan Neverland karena ia dilahirkan untuk mengalahkan Blackbird. Blackbird spoke the truth. And I can't! Singkat cerita, ketiganya kemudian pergi menuju kerajaan peri dengan menggunakan sarang burung Neverbird untuk melintasi sungai. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor buaya besar menyerang rakit mereka. Serangan itu membuat Peter jatuh ke dalam air dan diseret ke dasar oleh buaya tersebut. Namun Peter akhirnya diselamatkan oleh 3 putri duyung yang memiliki wajah yang sama. Setelah itu Peter pun kembali ke rakit. Singkat cerita, mereka pun menepi ke bebatuan. Di situ Hook pergi memeriksa kapal yang terdampar
Sedangkan Peter dilepaskan ke air sungai untuk melihat masa lalu tentang ibunya. Dalam penglihatannya, Peter melihat ibunya sebagai seorang pejuang. Ia memimpin pasukan pribumi dan peri untuk mengalahkan Blackbird. Tapi sayangnya, saat Mary bertarung dengan Blackbird, Mary terbunuh oleh pedang Blackbird itu sendiri. She was a warrior. She trained me. Hey! Peter dan juga Lily kemudian menyusul Hook ke kapal terdampar. Hook memberitahu Lily bahwa kapal ini masih bisa digunakan dan mengajaknya untuk pergi ke dunia manusia. Namun Lily menolak karena ia ingin ditemani Peter dalam memerangi Blackbird. Hook pun pergi begitu saja tanpa memikirkan nasib keduanya. I'm not the chosen one anymore. Lily dan Peter kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya akhirnya tiba di kerajaan peri yang berada di dalam gua tertutup. Untuk membuka gerbang itu, Peter memerlukan sebuah kunci. Tetapi saat itu juga, Blackbird dan kelompoknya pun datang. Blackbird mengambil kalung seruling milik Peter, yang ternyata adalah kunci gerbang kerajaan peri. Setelah gerbang terbuka, Blackbird memasuki gua dengan Peter dan juga Lily yang diikat di atas kepalanya. Tak lama kemudian, sekumpulan peri kecil mendatangi mereka. Peter yang memahami bahasa peri menjelaskan bahwa salah satu peri yang ia ajak bicara bernama Tinkerbell. Saat itu juga, Blackbird menyerang para peri dengan sebuah api besar. Ia kemudian melepaskan ikatan Peter, dan ketika Peter akan dieksekusi, Hook tiba-tiba datang dan menabrakkan kapalnya ke kapal Blackbird. Peter pun segera melompat ke kapal Hook, sementara Lily bertarung melawan Blackbird. Di tengah pertarungan, kapal Peter mengalami kerusakan akibat menabrak batu kristal. Peter kemudian kembali ke kapal Blackbird, sedangkan kapal yang ditumpangi Hook tergesek bebatuan dan hampir jatuh ke jurang. Hal itu mengakibatkan Hook tergantung di lampion kapal. Ketika Hook hampir terjatuh ke jurang, Peter melompat untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya Peter berhasil terbang. Setelah berhasil menyelamatkan Hook dan meletakkannya di tempat yang aman, Peter memimpin para peri untuk menyerang para bajak laut. Now come on then. Serangan itu akhirnya berhasil mengalahkan para bajak laut jahat, termasuk Blackbird. Think a happy thought. Kapal yang ditumpangi Blackbird lalu menabrak dinding yang sangat keras, mengakibatkan Blackbird terbunuh dan jatuh ke jurang bersama kapalnya. Setelah berhasil mengalahkan Blackbird, sebuah visi Mary muncul di depan Peter. Peter masih tidak percaya bahwa dirinya adalah pahlawan yang dinobatkan. Tetapi ibunya meyakinkan Peter dan mengatakan bahwa dirinya sangat mencintainya. Kini Peter dijuluki Peter Pan karena keberaniannya. Setelah ibunya menghilang, Lily memeluk Peter dan berjanji akan selalu bersamanya. Beberapa hari kemudian, Peter dan anak-anak lainnya kembali ke London untuk menjemput Nibs dan para anak yatim piatu lainnya. Mereka semua kemudian naik ke kapal milik Hook yang kini menjadi seorang kapten. Saat mereka terbang kembali ke Neverland, Peter bertanya kepada Hook apakah mereka akan selalu berteman. James Hook pun menjawab, "Ya, tentu." Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya.
Dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.